Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, nah sekarang kita masuk ke Islam itu khas, unik. Ini saya ambil. Kalau kemarin kan di Barat nggak pernah bahas ini. Orang Barat itu dianggapnya tahu itu mesti benar dengan level yang sama. Kalau saya tahu sesuatu itu berarti apakah itu secara empiris atau secara rasional itu berarti sudah pas. Tapi kalau dalam Islam dia punya keunikan. Dia tahu itu ada hierarkinya. Ini khas. Teori ini saya ambil dari Qadhi Abdul Jabbar. Qadhi Abdul Jabbar itu salah satu tokoh Mu'tazilah. Tapi Mu'tazilah cabang intelektual. Mu'tazilah itu punya cabang dua dalam sejarah. Ada Mu'tazilah yang cabang politik dan Mu'tazilah yang cabang intelektual. Oke, jadi katanya Abdul Jabbar tahu itu ada hierarkinya. Ada hierarki level jahil. Pengetahuannya orang jahil itu pengetahuan yang tidak diverifikasi. Pokoknya ngawur, pokoknya ngakunya wis ngerti tapi mungkin keliru apa benar dia nggak paham. Itu tahu yang level jahil sebenarnya. Nggak ngerti apa-apa tapi komentar. Itu sebenarnya level jahil. Maka orang Arab zaman Nabi itu disebut golongan jahiliyah. Tidak identik jahiliyah zaman itu nggak punya peradaban, nggak punya ilmu. Pinter-pinter, bikin puisi pinter, astronomi pinter. Tapi Nabi menyebutnya jahiliyah. Jadi tidak paham hakikat yang dia ketahui. Kalau dia kenal Allah, orang Arab klasik itu kenal Allah. Tapi kalau ditanya Allah itu apa? Allah itu Tuhan besar. Sementara patung-patung yang saya sembah itu Tuhan kecil. Jadi kita nyembah Tuhan kecil dalam rangka Tuhan besar. Kalau bahasanya Ghazali, jahil itu orang yang tidak tahu tapi merasa tahu. Itu orang yang di level paling gawat. Ya, kalau orang tidak tahu dan dia ngerti kalau dia nggak tahu itu aman. Dia tidak akan cerewet, dia tidak akan gaya, dia tidak akan. Tapi kalau tidak tahu tapi merasa tahu, itu bisa sesat dan menyesatkan orang. Hati-hati dengan orang-orang kayak gini. Nah, itu step pertama dari pengetahuan. Ini level paling rendah. Yang kedua taklid. Taklid ini orangnya sudah naik kelas sedikit. Taklid itu orang tidak tahu tapi dia ngerti kalau dia tidak tahu. Maka sebagai jalan keluar dia ikut orang lain yang dia anggap tahu. Itu taklid namanya. Saya tidak ngerti fikih, tidak ngerti hukum Islam, ilmuku filsafat. Dan menurut saya Imam Syafi'i lebih tahu tentang fikih, maka dalam urusan fikih aku taklid pada Imam Syafi'i. Nah itu level itu termasuk golongan tahu, level kedua. Karena untuk bisa taklid ke sesuatu atau seseorang itu kan kamu juga butuh level pengetahuan tertentu. Orang nggak bisa loh ngawur. Yang nggak boleh dalam agama itu taklid buta. Taklid buta itu taklid kamu nggak ngerti apa yang kamu taklidi atau siapa yang kamu taklidi. Tapi taklid itu natural. Setiap orang butuh level taklid tertentu. Kalau kamu sakit ke dokter, kamu kan taklid sama dokternya. Dokternya ngasih resep apa kan kamu ya wis manut. Kamu kan nggak ngeyel apa dalilnya, apa dasarnya dokter ngasih itu kan kamu nggak pernah ngajak diskusi. Terus pokoknya dikai resep ya. Itu taklid namanya. Dalam banyak hal taklid. Sains itu berkembang juga karena taklid. Orang membangun pengetahuan itu dari percaya pada riset sebelumnya. Maka dalam kamu nulis skripsi, tesis, atau disertasi itu kan pasti ada bagian namanya tinjauan pustaka, survei, penelitian sebelumnya. Itu kan kamu hasil penelitian sebelumnya kamu percayai dan kamu kembangkan. Itu sebenarnya nama lain dari taklid. Kamu kan tidak meneliti ulang, benar gak sih dia ngomong gitu kan? Gak, mesti mengembangkan. Itu sampai level tertentu sebenarnya namanya taklid. Agama juga gitu kan. Dalam banyak hal kita taklid dan itu wajar dan manusiawi. Orang yang anti taklid sekalipun sebenarnya kalau dicermati ya pasti ada bagian-bagian tertentu dalam keberagamaannya yang dia taklid. Ikut saja sama kiainya, sama ideologinya, sama doktrin yang dia percaya. Itu level tahu yang kedua.
Nah, di atasnya taklid ada lagi dzon. Jadi dzon itu sebenarnya belum nyampe ilmu, baru nyampe prasangka. Jadi kalau dalam sebagian, kalau bahasa Al-Quran inna ba'dul dzonni ismun, sebagian yang dzon itu keliru, dosa. Tapi ini lebih tinggi dari taklid. Di level pengetahuan agama, dzon bisa kamu sambungkan antara lain dengan namanya itiba. Itiba itu taklid sebenarnya cuma kamu tahu dalilnya yang kamu anggap benar. Jadi dzon itu ada sesuatu yang kamu anggap benar. Ini mungkin kayak gini, ini mungkin kayak gitu. Itu dzon namanya. Jadi kamu belum dapat data yang valid dan akurat. Misalnya manfaatnya ngaji filsafat. Setelah ngaji filsafat, menurut saya akan bisa jadi orang yang kritis. Ini kan tahu ini, cuma tahu yang levelnya dzon. Kenapa? Nggak mesti. Kamu nggak berani mesti kok gitu. Kamu mesti tidak tahu ya, tapi kelihatannya ke situ. Nah, itu namanya dzon. Belum ilm, itu belum makrifah. Jadi itu baru namanya dzon. Baru level terakhir, level ilm. Ini agak unik. Ilm itu kalau dalam bahasa Arab masih pengetahuan, belum sains. Ciri paling gampang dari ilm dua. Jadi tadi kalian punya dzon. Dzon itu sudah jadi makrifah, jadi ilm apa belum? Cirinya dua. Yang pertama, ada bukti objektifnya, jelas. Itu berarti kalau bahasanya Abdul Jabbar, alama huwa bihi, kesesuaian antara proposisi, antara pernyataan, antara yang kamu ketahui dengan kenyataannya. Kalau sudah tegas kenyataannya, maka itu sudah ilm, sudah jelas. Ciri yang kedua, lain harus ada aspek korespondensinya, harus ada aspek kedua, sukunun nafs. Sukunun nafs itu adalah tenangnya jiwa. Ini kriteria subjektif. Jadi parameter mudah untuk kalian mendeteksi pengetahuanku ini masih dzon atau sudah ilm, itu adalah sukunun nafs. Ini unik. Sukunun nafs itu berarti kalian tidak menuntut lagi, jiwamu sudah puas. Level paling tinggi pengetahuan. Jadi tahu itu. Jadi kalau kalian ingin mengidentifikasi ini sudah makrifat apa belum, itu yang pertama ada bukti objektifnya enggak. Yang kedua, jiwamu sudah puas, sudah tenang enggak. Kalau masih tanya-tanya biasanya enggak. Kalau masih ya kemungkinan sih ya enggak tahu ya, kelihatannya begitu. Ramalan saya begitu. Sekali kalimat itu menunjukkan bahwa jiwamu belum tenang, masih belum sukunun nafs, dan pasti belum makrifat. Jadi ada level jahil ketika kamu tidak tahu, ada level taklid ketika kamu ikut saja, ada level dzon ketika kamu mengira-ira, menebak-nebak, dan ada level makrifat ketika kamu sudah punya bukti konkret, bukti objektif, dan jiwamu sudah tenang. Jadi dalam Islam begitu juga. Kamu melakukan sesuatu, meyakini sesuatu, keislamanmu itu ada di level jahil, ataukah di level taklid, ataukah di level dzon, ataukah di level ilm. Kamu sendiri yang bisa mendeteksi. Oke, jadi itu hierarki pengetahuan. Sekarang kita masuk ke dalam Islam, sumber pengetahuan. Sebenarnya sama aja, cuma ada tambahannya pasti, karena dalam agama ada apalagi epistemologi barat dan Islam. Kalau di barat asumsi-asumsinya kebanyakan positivistik. Dia hanya percaya realitas yang sifatnya empiris dan analisis yang sifatnya rasional. Empiris berarti hanya percaya aspek fisik, lebih percaya pada aspek yang kelihatan, dan tidak terlalu concern dengan yang metafisik. Beda sama agama.
Itu jadi tambahannya agama kebanyakan di hal-hal yang non positivistik, non data empiris, non data rasional. Barat kalau bahasa epistemologi Islamnya lebih cenderung melihat aspek mahsusat dan makulat. Ya kan? Mahsusat itu yang bisa diindra, makulat itu yang bisa dirasionalkan. Sementara aspek sam'iyat, aspek-aspek metafisik jarang dibahas. Orang barat itu menganggap yang metafisik itu dengan bahasa meaningless. Meaningless itu gak ada gunanya. Katanya orang barat, metafisik itu boleh kamu bahas, boleh kamu rasionalkan, boleh kamu kaji secara ilmiah, cuma hasilnya meaningless. Meaningless itu tidak ada gunanya. Hasil pengetahuannya pasti tidak pasti. Sifat pengetahuannya namanya spekulasi. Karena memang baratnya tidak bisa diindra langsung. Itu cirinya epistemologi barat. Makanya filsafat metafisika itu nama lainnya adalah filsafat spekulatif. Karena isinya memang spekulasi-spekulasi, tidak bisa diakses langsung baratnya. Kalau agama yang metafisik kan banyak. Eskatologis itu kan semuanya metafisik. Membahas Tuhan itu semuanya metafisik. Membahas dunia di luar fisik kan metafisik. Barang gaib semua. Sehingga semua pemikiran di wilayah itu, katanya epistemologi barat, itu sifatnya spekulasi. Kalau spekulasi itu kan kira-kira, tidak ada yang pasti, katanya barat. Sebagian memang gitu karakternya. Meskipun nanti ada kritik juga beberapa bahwa seperti Karl Popper yang bilang mungkin itu meaningless, tidak ada gunanya. Meaningless itu berarti nggak berarti, secara ilmiah tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi meaningless tidak berarti tidak fungsional, katanya Popper. Banyak hal meaningless tapi fungsional, tidak ilmiah tapi berguna. Oke, nah sumber pengetahuan dalam Islam tetap ada dua, pasti diakui karena nggak mungkin tidak mengakui dua, akal dan empiris. Mahsusat atau mudrokat itu pasti. Realitas dan akal. Cuma yang ditambah oleh epistemologi Islam adalah kabar yang dianggap otoritas, baik itu dari orang yang dipercaya atau dari nas, dari teks. Apakah itu teks kitab suci atau karya orang-orang yang dipercaya. Itu tambahan. Kalau epistemologi umum kemarin kan cuma dua, rasio sama empiris. Nah, Islam nambah lagi kabar. Kabar kalau dalam Islam yang dipercaya ada 3 jenis. Yang pertama adalah kabar yang mau gak mau kamu harus percaya, karena ada pengetahuan yang pasti. Cirinya apa? Cirinya pengetahuan yang kamu tidak bisa menolak adalah yang pertama, orang yang ngasih tahu itu yakin. Itu ciri pertama. Kalau yang ngasih tahu sudah gak yakin, kamu mesti ragu-ragu. Kalau kamu dikasih tahu orang dan orangnya yakin pasti, itu pengetahuannya biasanya niscaya. Saya melihat sendiri, saya mengalami sendiri, itu validitasnya lebih tinggi. Jadi kabar. Maka hadis itu kan dipercaya kalau ada transmisi dan berujung di sahabat, karena dianggap sahabat mengalami langsung kehidupan bareng Nabi. Pengalaman langsung. Orang yang yakin dengan yang dilihatnya. Itu yang pertama. Ciri kedua adalah jika yang meriwayatkan lebih dari 4 orang. Itu ciri kedua. Kalau ada lebih dari 4 orang ngomong tentang hal yang sama, meskipun mungkin 4 ini masing-masing tidak merasa sangat pasti, atau tidak 4 orang, hanya saja ada bukti korespondensinya, ada bukti nyatanya. Makanya untuk hal yang empiris tidak harus melihat siapa yang bawa. Kamu lihat sendiri, ada bukti nyatanya. Atau saya lihat tadi anak Uwin masuk kamar berdua. Oh, kamu lihat sendirian, kurang meyakinkan, harus 4 orang. Saya lihat sendiri kok, ini loh, saya foto.
Nah, ada bukti nyatanya kamu ya sudah, nggak urusan siapa yang ngomong, dia yakin apa enggak, tapi foto sudah bicara. Jadi berarti untuk hal yang empiris nggak perlu dilihat pembawanya. Banyak hal yang harus kamu lihat pembawanya. Dia kelompok mana, dia aliran apa, kadang-kadang gitu. Tapi kalau itu dia ngomong tentang yang empiris, dan yang empiris itu ada bukti nyatanya, ya kamu nggak harus bahas siapa yang bawa. Dan itu kabar jenis pertama. Ada kabar jenis kedua, tidak lewat orang, tapi lewat referensi. Namanya istidlal, cara berpikir inferensial. Jadi cara berpikir inferensial itu sebuah pernyataan yang sumbernya, yang referensinya diyakini pasti benar. Itu cirinya. Misalnya Al-Quran atau hadis, itu kan, atau sunnah, itu kan kalian yakini pasti benar. Jadi kalau ada orang ngomong kemudian buktinya apa? Ini loh ayatnya. Buktinya apa? Ini loh sunnahnya. Ini loh hadisnya. Nah itu berarti cara berpikir inferensial, model istidlal. Itu salah satu jenis kabar yang otoritatif, sumber pengetahuan juga. Atau dinyatakan ahlinya. Kalau kamu kena flu, minumlah obat flu. Yang ngomong dokter, merek tertentu misalnya, yang ngomong dokter, kalian mesti percaya. Tapi kalau yang ngomong teman, mungkin kalian enggak mestilah, setiap orang beda-beda, mesti gitu. Tapi kalau yang sudah ngomong ahlinya, kalian percaya. Itu kedua. Yang ketiga, ada syarat-syarat khusus. Meskipun bukan ahlinya atau bukan bidangnya, tapi ada bukti kontekstualnya. Itu tak kasih contoh. Kalau ada bayi, suara bayi kedengaran, berarti bayinya sudah lahir. Referensinya adalah suara bayinya itu. Itu termasuk kabar yang otoritatif. Karena nggak mungkin kan bayi, sudah ada suara bayinya belum lahir. Yang terakhir kabar wahid. Kabar wahid itu kalau hadis namanya hadis ahad. Kabar wahid itu kabar yang diriwayatkan dari satu orang ke satu orang. Kalau hadis itu hadis ahad. Derajat kebenarannya baru pada level dzon, maka perlu diuji habis-habisan kan. Hampir separuh lebih dari ulumul hadis itu yang dibahas hadis ahad. Gimana cara memahaminya? Jenis-jenis hadis yang sebanyak itu sebenarnya untuk membahas kabar wahid. Karena memang ketika tidak diuji, itu levelnya baru level dzon. Jadi dalam Islam selain akalmu yang didaya gunakan, empiris, panca indera, kabar. Kabar itu berarti urusan iman. Kabar itu kan antara percaya dan tidak percaya. Cuma percaya dan tidak percayanya harus ada teorinya, tidak boleh ngawur. Itu yang diatur oleh agama sebenarnya. Agama itu nyuruh kamu beriman, nyuruh kamu percaya, tapi juga ngasih jalur kayak gini loh cara percaya yang benar kan gitu. Oke. Dari tiga sumber tadi, akal, panca indera, kemudian yang terakhir kabar, maka Islam dalam aspek pengetahuan punya tiga mode pengetahuan. Kalian pasti pernah dengar tiga mode ini, yaitu bayani, irfani, dan burhani. Bayani itu ilmu-ilmu tentang bayan, kebanyakan membahas yang berhubungan dengan teks. Karena kabar otoritatif itu sumber primernya adalah teks. Yang kedua irfani, intuitif, pengalaman langsung, namanya ilmu huduri. Yang ketiga burhani, pakai akal, pakai rasio, pakai analisis, namanya ilmu husuli. Mungkin kalian pernah dengar 1, 2, 3 di antara istilah-istilah ini. Yang paling populer biasanya kalian dengar pasti bayani, irfani, burhani, atau dikotomi antara ilmu husuli dengan ilmu huduri. Ilmu husuli itu ilmu yang sifatnya deskriptif. Jadi kalian berusaha untuk tahu pengetahuannya orang lain, pengetahuannya buku, pengetahuan
dalam ilmu-ilmu. Sementara kalau ilmu huduri itu ilmu yang hadir langsung dalam dirimu. Ilmu huduri itu bisa ilmu yang hasil pengalamanmu langsung. Kalau bahasa epistemologinya namanya know-how. Jadi tahu bagaimana. Lawannya ilmu husuli. Ilmu husuli itu know that, tahu bahwa. Saya tahu bahwa Indonesia ini adalah negara yang makmur. Nah itu know that. Saya tahu caranya beneran, caranya berenang, itu know-how. Jadi pengetahuan berenang mungkin tidak teoritis, tapi karena kamu sendiri bisa berenang, maka kamu tahu apa itu berenang, gimana berenang. Itu sebenarnya jenis ilmu huduri, ilmu yang didapat dari pengalaman langsung. Kalau ilmu husuli itu kamu tidak bisa berenang, tapi kamu baca buku tentang berenang. Oh, berenang itu kalau gaya dada kayak gini, kalau gaya kupu-kupu kayak gini, kalau gaya punggung kayak gini. Itu ilmu husuli, tapi kamu sendiri nggak bisa berenang. Pengetahuanmu tentang berenang itu namanya ilmu husuli. Tapi kalau huduri, kamu ngerti sendiri gimana berenang itu, gimana cara mempraktekkan gaya punggung, gaya dada, gaya kupu-kupu. Oke, yang pertama masuk ke bayani. Jadi bayani sumbernya dua, nas, teks atau wahyu. Yang kedua khabar, seperti saya jelaskan di atas. Oke, bayani, nalar paling dasar dalam Islam. Sumbernya adalah nas, teks, wahyu. Yang punya otoritas teks. Nalarnya namanya nalar grafis. Benar salahnya cara mengujinya namanya inferensial. Dicek, kamu ngomong apa? Dasarnya ini, oh ya, benar sesuai dengan dasarnya. Itu namanya dicek referensinya. Namanya cara berpikir inferensial. Tidak salah kalau ada orang yang cara berpikirnya selalu dalilnya apa, dasarnya apa, tidak salah. Cuma itu sebagian, tidak seluruhnya. Dalam konteks nalar cara berpikir pola beragama, salah satu cara berpikir yang paling simpel dalam agama memang model inferensial. Kamu cari nasnya apa, teksnya apa. Your nas, teks, wahyu, itu kan kalau wahyu jelas Al-Quran, tapi nas itu kan nggak selalu, kadang-kadang ada Al-Quran, ada sunnah, termasuk pikiran-pikiran para ulama dalam buku-bukunya. Sehingga ada level kedua dari bayani, yaitu kabar atau ijma. Kalau ijma ini otoritas orang. Kenapa ijma masuk? Karena logika. Sebenarnya yang ngajarin logika ini Nabi, bahwa umatku tidak akan sepakat dalam hal yang keliru, maka ijma dimasukkan. Kalau banyak ulama sepakat tentang satu hal, kemungkinan itu memang benar. Karena kalau nggak benar, pasti ulama nggak akan sepakat. Mungkin ada 1-2 ulama yang punya pendapat begitu, tapi nggak mungkin dia bisa sepakat banyak ulama. Ketika banyak ulama bisa sepakat, kemungkinan itulah yang benar. Maka ijma dimasukkan sebagai dasar, otoritas person, kabar. Jadi ada nas, ada kabar. Ini salah satu yang khas dalam epistemologi Islam. Jadi tidak selalu pengetahuan itu harus nyari sendiri pakai, kayak kemarin kan yang minggu lalu pengetahuan itu kayak nyari sendiri, pakai akalmu, pakai intuisimu, pakai nalurimu. Padahal nggak gitu. Kadang-kadang ada juga yang sifatnya dikasih tahu. Sifatnya kamu percaya sesuatu, kamu dikasih tahu seseorang, atau kamu mengambil inspirasi dari nas, dari teks, dari wahyu. Sumbernya namanya bayani. Metodenya ini. Yang pertama ijtihadiyah. Ijtihad itu cara berpikir yang sumbernya nas tapi secara kreatif. Itu ijtihad.
Ijtihad itu dari nas diambil prinsipnya, terus dia mengeluarkan ide baru, itu ijtihad. Contohnya ijtihad, misalnya rokok itu haram, itu satunya ijtihad sebenarnya. Nggak ada dalilnya, tapi terus diijtihadi bahwa merokok itu haram, pasti dengan mengambil inspirasi ide dari ayat-ayat yang sebenarnya dia nggak ada, tapi dicari substansinya terus dikeluarkan ide baru. Jadi model Bayani yang pertama itu ijtihadiyah. Meskipun dia pakai rasio, meskipun dia produktif, kreatif, tapi sifatnya adalah cara berpikir yang berlandaskan nas, berlandaskan teks. Beda dengan yang kedua. Kalau yang kedua istinbat. Istinbat itu sebenarnya dekat sama ijtihad, tapi dalam istinbat orang tidak kreatif, hanya menurunkan hukum istinbatiyah. Jadi kalau istinbat itu dia setia dengan bunyi teks, kemudian dicari derivasinya. Misalnya Al-Quran bilang bahwa laki-laki boleh kawin 4 asal adil. Nah terus kamu beristinbat, kamu boleh kawin 4, adil itu kayak gini loh, itu istinbat hukum namanya. Adil itu kayak yang subur itu loh, istrinya banyak pakai seragam, pakai kalung yang sama, pakai itu adil. Nah, mungkin gitu. Itu berdasarkan ayat, terus kamu menurunkan derivasinya dari ayat itu namanya istinbat. Maka istinbat biasanya kebanyakan orang terus istinbat hukum. Sebenarnya dalam usul fikih itu ijtihad itu dianggap bagian dari istinbat. Tapi di sini disendirikan biar kalian kelihatan aspek kreatifnya. Karena tidak setiap istinbat itu kreatif. Orang memahami Al-Quran secara letterlek itu juga istinbat sebenarnya. Jadi menarik hukum, merumuskan norma, merumuskan nilai berdasarkan teks, itu namanya istinbat. Yang ketiga istintaj. Yang keempat istidlal. Saya langsung karena sebenarnya ini dua istilah yang kalian sangat kenal, cuma saya harapkan. Istintaj itu deduksi, istidlal itu induksi. Istintaj itu mirip istinbat, jadi menarik kesimpulan dari prinsip umumnya teks. Iya. Kalau istidlal itu melakukan abstraksi dari bunyi teks yang detail. Istidlal itu misalnya apa wis? Ayo istintaj dulu. Istintaj itu misalnya ada bunyi ayat yang sifatnya umum, kemudian kalian terjemahkan biar sesuai dengan hidupmu sekarang. Itu istintaj. Cara berpikir yang deduktif. Misalnya ayat untuk hargailah orang tuamu. Nah, secara istintaj kalian deduksikan ayat untuk menghargai orang tua itu sesuai konteksnya. Mungkin kalau di Indonesia menghargai orang tua itu ya kalau ketemu salaman, cium tangan. Kalau ngomong jangan menatap matanya, karena menatap matanya dianggap itu gaya Indonesia untuk menghargai orang tua. Tapi di luar Indonesia mungkin di barat beda lagi. Kalau di barat kalau kamu ngomong tidak menatap matanya malah dianggap tidak sopan. Harus itu kan istintaj. Jadi hargailah orang lain itu kan terjemahannya macam-macam sesuai kultur. Kalau di orang Arab menghargai itu jangan sampai kalian megang pantatnya. Kalau kepala malah tidak apa-apa. Kebalikannya Indonesia jangan pegang kepala. Pantat tidak apa-apa asal sesama jenis. Kan orang-orang sering mencontohkan gitu kan. Kalau Arab itu nggak boleh pegang pantat, kepala tidak apa-apa. Kalau Indonesia itu kepala jangan, pantat tidak apa-apa. Apa iya pantat itu tidak apa-apa. Kalau ada orang tiba-tiba pantatmu ditepuk pok itu kan ya kamu, iya, mesti keluar kata-kata indahnya. Oke, itu istintaj. Yang kedua istidlal. Istidlal itu cara berpikir induktif. Jadi kebalikannya,
dari hidupmu sehari-hari kamu simpulkan kesesuaiannya dengan teks. Itu istidlal. Cari dalil. Saya sudah pacaran Pak, terus dalilnya apa ya? Saya tak cari-cari di Quran, itu istidlal. Itu kan induktif. Jadi dari fakta-fakta kecil dicari ayatnya yang umum. Istidlal, cari dalil. Kalau istintaj, ayat ini kira-kira kalau dalam hidupku terjemahannya apa? Itu metode bayani. Dan yang terakhir kias. Kias ini sebenarnya salah satu metode ketika orang ijtihad. Analogi. Yang paling kias itu ada banyak jenisnya. Di situ saya sebut karena ini yang paling populer dalam tradisi filsafat adalah kias ghaib ala syahid. Kias itu kalau bahasa logika namanya analogi. Jadi analogi itu menyimpulkan sesuatu dengan memakai dasar sesuatu yang lain yang tidak sama tapi dekat hubungannya. Misalnya bir itu kamu haramkan, meskipun tidak ada ayat tentang bir. Yang ada kan ayat tentang khamr. Karena apa? Ada kedekatan dengan antara bir dengan khamr. Dekatnya karena apa? Karena sama-sama memabukkan. Karena sama-sama bikin mabuk, maka bir haram. Kenapa? Karena khamr juga haram, sama-sama bikin mabuk. Nah, itu namanya kias, karena ada kedekatan. Jadi analogi. Jadi bir dianalogikan dengan khamr. Jadi yang satu namanya maklul, yang satu namanya maklul alaih. Mabuk itu namanya ilatnya, itu namanya kias. Oke, kias syahid alal wad itu kenapa dalam agama sangat populer? Karena agama kebanyakan isinya adalah al-ghaib, barang metafisik. Maka untuk memahaminya, ghaib itu tidak bisa dipahami kecuali secara analogi. Dan analoginya harus dengan syahid. Maka namanya kias syahid ala syahid, dengan barang yang kelihatan. Kamu tidak mungkin ngerti semua hal eskatologi dalam agama kalau tidak pakai media syahid. Kamu memahami apa ya eskatologi dalam agama? Kamu memahami mizan. Besok amalmu akan ditimbang di akhirat. Kamu mesti pakai media syahid kan? Media yang kelihatan. Jadi kamu ditimbang di akhirat pakai apa? Iya, kamu mesti pakai timbangan. Mesti bayangkan besok Pak, di akhirat saya berdiri, ada timbangannya besar, terus timbangan. Kan gitu, jadi besok yaumul hisab itu kita berdiri di bawah timbangan, terus timbangan. Kan sih gitu. Sirotol mustaqim itu seperti rambut yang dibelah 7, yang tajamnya sekian ribu, kan mesti gitu bayangan. Itu kan pakai syahid. Barang yang di sini ada dan kelihatan, kamu pakai untuk memahami yang gaib. Oke. Terus akal jadi apa sih kalau dalam bayani? Itu tadi kan nalar basisnya teks. Akal untuk mengatur nafsu yang jelas kalau dalam bayani. Jadi karena kadang-kadang orang baca teks itu yang sering menonjolkan nafsunya. Kalau kalian mungkin kelompok A terus nafsu memenangkan kelompoknya, nafsu cari enaknya sendiri, nafsu. Nah ini akal yang harus jadi pengontrolnya. Ayat itu sering diperkosa dalam nalar bayani untuk kepentinganmu. Maka biar tidak terjebak ke situ, maka dalam bayan juga kamu butuh akal, meskipun dia tekstual. Jadi politisi-politisi itu kan sering memperkosa ayat, apalagi yang politisi agama. Ya, ayat dipakai untuk kepentingannya sendiri, sesuai dengan keinginannya masing-masing. Nah, untuk menghalangi itu harus pakai akal. Terus akal juga bisa bermain untuk justifikasi. Jadi yang tadi bunyinya ayat bisa dikuatkan oleh kesimpulannya akal. Akal melarang, ayat bilang mencuri itu haram. Akal juga setuju ya, secara rasional memang gak boleh makan haknya orang lain. Itu namanya fungsi justifikatif. Repetitif, akal mengulangi. Sama aja kayak jadi. Dan taklidi, akal ikut. Dan yang terakhir, akal mengukuhkan kebenaran otoritas teks. Hasilnya kalau yang terakhir ini biasanya lahir namanya ilmu kalam.
teologi. Teologi itu ketika dogma agama dianalisis, dicari penguatnya secara rasional. Dan itu yang main harus akal. Jadi meskipun bayan itu teks, akal juga tetap bermain. Karena ini hubungannya sama pengetahuan. Tidak mungkin lepas dari akal. Sekarang masuk ke irfan. Irfani. Sumbernya irfani, kalau tadi bayani teks, kalau irfani itu jelas experience atau direct experience. Kalian menyebutnya ilmu huduri. Jadi pengetahuan irfan itu meskipun dalam sufi itu disebut al-ru'yah al-mubazirah. Jadi visi langsung, penglihatan langsung itu biasanya sufi. Orang kasaf, orang laduni, orang macam-macam. Tapi secara ilmiah, irfan itu direct experience, ilmu huduri, pengetahuan yang hadir langsung dalam dirimu, experiential. Sederhana banyak, cinta, rasa, itu experiential. Tidak bisa dijelaskan secara deskriptif. Kamu menjelaskan rasa pedes saja, kalau bisa bagus. Susah loh. Pedes itu adalah rasa yang bisa kalian jelaskan pasti cuma manifestasinya. Pedesnya sendiri nggak bisa. Pedes adalah susah ya. Lidahmu merah, matanya merah, keringat bercucuran, itu kan manifestasi. Tapi rasa pedes itu sendiri kayak gimana dijelaskan susah. Itu direct experience, pengalaman langsung. Hanya yang alami yang ngerti. Itu namanya ilmu huduri. Iya. Orang yang tidak ngerti, tidak pernah makan lombok, tidak akan ngerti rasa pedes, ya dia tidak punya pengetahuan tentang pedes. Meskipun dia bisa baca puluhan buku tentang rasa pedas, tapi pengetahuannya pasti lebih valid yang alami langsung tentang pedas. Itu secara umum. Kalau irfan dalam tasawuf itu ru'yah al-mubashirah. Jadi hati yang siap dikasih pengetahuan oleh Allah. Jadi kamu gak perlu belajar keluar, nanti Allah yang maha mengetahui yang ngasih kamu pengetahuan. Itu orangnya terus disebut kasyaf, orangnya disebut ma'rifat, orangnya disebut jadab, macam-macam, laduni dan macam-macam. Itu jadi prosesnya sama kayak direct experience, cuma direct experience yang tidak dengan cara dilakukan, tapi dengan cara ditunggu dikasih. Dan kalau dalam Islam yang ngasih itu Allah. Polanya sama, cuma prosedurnya yang beda. Itu jenis pengetahuan kedua, pengetahuan irfani. Akal, ayalah. Akal perannya sini cuma para sifatif. Al-hadis wal wijdan bila wasito. Jadi akal itu dia cuma kayak hadis itu kejadian yang baru. Jadi dia kayak ember yang siap menampung pengetahuan tanpa harus dia susah payah. Bila hijab, tanpa hijab, langsung dipatuli oleh Allah cahaya untuk menerima pengetahuan. Tipe argumennya atifia wijdannya spiritualitas. Ini membahasnya harus panjang. Ilmu huduri itu kalau yang nulis Mehdi Hairi Yazdi itu sekitar 200-an halaman. Itu pun sudah pakai perspektifnya Wittgenstein biar lebih mudah dibahasakan. Karena kalau murni ilmu huduri agak rumit. Terakhir burhan. Ini yang simple. Simple dalam arti akrab dengan kamu. Kalau burhan itu yang dibahas ada realitas al-waqi, realitas alam, realitas sosial, realitas human. Ilmu husuli. Kamu belajar di sekolah mulai SD sampai kuliah, itu sebenarnya yang kamu kejar adalah ilmu husuli. Ilmu yang sifatnya deskriptif, yang tidak ada jaminan ilmu itu nanti relevan dengan hidupmu yang nyata. Karena kamu tahu tentang, tahu akan, tahu mengenai sesuatu yang di luar diri. Mungkin banyak yang relevan, tapi mungkin sebagian juga ngapain sih kamu harus ngerti tentang itu.
Abstraksi contoh paling gampang kayak pikirannya Immanuel Kant itu. Kalau tiba-tiba masuk bola ke dalam sini, ada bola masuk ke sini. Kalau anak kecil yang berusaha apa sih? Ada bola, peduli amat. Pokoknya ada bola, saya mau main bola. Terus bolanya dipakai mainan. Tapi kalau kamu ngerti abstraksi, cara berpikir konseptual, ada bola datang ke sini, kamu mesti nggak lihat bolanya, kan mesti lihat ke sana. Kok ada bola ke sini? Siapa yang melempar? Dari mana datangnya bola dan seterusnya. Kenapa? Karena kamu sudah bisa abstraksi. Harus bisa. Semua fakta itu sebenarnya tidak selalu ngomong tentang dirinya, tapi ada sesuatu di balik dirinya yang ingin disampaikan. Dan itu butuh perangkat burhan. Yang kedua bahsiyah. Bahsiyah itu cara berpikir analitis rasional, sama kayak tahliliyah, nakdiyah kritis. Minggu lalu sudah saya jelaskan. Karena ini burhan ini sebenarnya sama kayak epistemologi barat. Bikin argumen, memperjelas konsep, dan mengkritisi. Terakhir, ya, tipe argumennya burhan itu tipe demonstratif. Ada eksploratif, verifikatif, eksplanatif. Jadi demonstrasi, namanya berpikir rasional empiris, itu demonstratif. Eksplorasi itu berarti objeknya kamu jelajahi secara utuh. Verifikatif itu kamu buktikan benar salahnya. Eksplanatif itu kamu jelaskan apa adanya. Akalnya heuristik, analitis, kritis, sama kayak tadi. Bikin konsep baru, bikin argumen, mengkritisi. Idrokus sabab wal musabab. Karena Burhani percaya kausalitas. Beda sama Irfani, beda sama Bayani. Kalau Bayani yang dipercaya pokoknya teks bilang apa nggak masuk akal juga pokoknya teks benar. Kalau Irfani karena dia ilmunya pengalaman langsung, maka ya nggak ada sebab akibat, nggak ada anu. Yang penting saya ngalaminya kayak gitu ya diterima. Beda sama Burhani, dia harus ada sebab musabab. Banyak filosof yang tidak percaya ada sebab akibat. David Hume misalnya, filosof barat itu nggak setuju ada sebab akibat. Sebab akibat itu tidak ada. Sebab akibat itu hanya peristiwa A terjadi setelah peristiwa B. Itu aja. Kalau kepalamu tak pukul tuk terus benjol, itu benjolmu bukan karena tak pukul, tapi karena ada peristiwa benjol yang datang setelah tanganmu gerak. Geraknya tangan dengan benjol ini bukan sebab akibat, karena ada kemungkinan tuh gini tapi tidak benjol. Jadi tidak ada. Ghazali juga begitu. Ghazali termasuk filosof yang tidak setuju sebab akibat. Karena kalau di Ghazali, meskipun beda sama Dawisub, kalau Ghazali argumennya religius. Dalam arti sebab akibat itu tidak pasti, karena sewaktu-waktu Allah bisa intervensi. Kamu loncat dari lantai 30 tewas nggak? Kalau Allah intervensi enggak. Kalau Ghazali gitu. Kalau pas kamu loncat tiba-tiba ada truk besar bawa kasur sak truk, pas di situ enggak mati. Kan kalau Allah menghendaki gitu. Dan itu Ghazali ya, tidak ada sebab akibat. Tapi kalau di Burhani harus ada sebab akibat, karena dia nalar yang rasional. Oke, saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.